Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional menggelar rapat koordinasi pengendalian alih fungsi lahan sawah di Provinsi Jawa Tengah pada Kamis, 4 Juni 2026. Pertemuan ini difokuskan pada sinkronisasi, pembersihan, dan pembaruan database lahan sawah dilindungi guna memberikan kepastian hukum bagi sektor pangan maupun iklim investasi. Melalui pemutakhiran data ini, pemerintah menargetkan alokasi lahan pangan pertanian berkelanjutan sebesar 87% dari total lahan baku sawah yang ada di Jawa Tengah. Wakil Menteri ATR, Osi Dermawan, menyatakan bahwa kehadirannya bersama jajaran Dirjen Tata Ruang serta Dirjen Pengendalian BPN bertujuan untuk mengurai hambatan tata ruang antara pusat dan daerah. Pemerintah menegaskan bahwa fokus saat ini adalah mengunci lahan pertanian produktif agar tidak beralih fungsi menjadi kawasan perumahan atau industri. Kendati demikian, kebijakan ini dirancang secara berimbang agar tidak menghambat laju pembangunan ekonomi daerah. Itu tadi kita dalam rangka menyeimbangkan kebutuhan lahan untuk pertanian ataupun pangan, termasuk kebutuhan lahan untuk pembangunan. Bukan berarti terus kebijakan ini anti pembangunan. Dua-duanya harus ditempatkan dalam porsi yang sama-sama penting, sama-sama strategis, sama-sama relevan bagi pemerintah daerah. Nah sekarang tinggal kita duduk bersama untuk menyeimbangkan mana yang untuk pangan, yang mana yang untuk sawah, mana yang untuk pembangunan, yaitu untuk perumahan, untuk investasi, program strategis nasional, sekolah rakyat, operasi desa merah putih. Semua ini akan bisa dibangun dengan tertib dan tenang kalau pengaturan wilayah klaster-klasternya sudah lebih jelas. Jadi ini lebih kepada kita perbaikan database kita, sehingga database ini disepakati antara pusat dengan daerah. Daerah tidak lagi punya kegamangan dan keraguan, pusat pun juga memiliki data yang sama. Jika database ini disepakati secara akurat oleh pusat dan daerah, regulasi yang dilahirkan di masa mendatang akan memberikan kepastian yang jelas bagi masyarakat, petani, sekaligus para investor. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, menyampaikan bahwa wilayahnya menunjukkan progres yang cukup positif dengan capaian pengajuan LSD yang hampir menyentuh angka 85%. Guna mengejar target 87% yang ditetapkan kementerian, Pemprov Jateng akan segera mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota untuk menyamakan persepsi. Kita mengundang dari Kementerian ATR BPN untuk menentukan luas baku lahan, di mana Provinsi Jawa Tengah sudah hampir 85% LSD yang kita ajukan, dan insya Allah dalam waktu dekat seluruh bupati wali kota hadir untuk menyamakan persepsi, sehingga ketentuan 80%, 87% nanti dapat dipenuhi. Ini akan memudahkan bagaimana revitalisasi lahan yang lahannya itu hijau tetap hijau, kemudian memudahkan terkait dengan peta lokasi investasi yang akan masuk di wilayah kita. Dan ini menjadi penting apabila semuanya kita berjalan bersama-sama antara kementerian, kemudian provinsi maupun kabupaten kota yang hadir. Langkah ini krusial mengingat alih fungsi lahan yang marak terjadi selama ini disebabkan oleh belum adanya penetapan luas baku tanah yang mengikat di tiap daerah. Terkait sisa 15% lahan yang belum rampung seperti di Kota Solo dan Magelang karena keterbatasan lahan pertanian, pemerintah akan melakukan pendampingan khusus agar data wilayah perkotaan dapat diintegrasikan dengan kabupaten penyangga di sekitarnya demi menjamin keamanan investasi dan stabilitas pangan. Ivan Aditya Maulana melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.